ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. قال المصنف السدس. Kemudian bagian selanjutnya adalah 1/6. Jadi kita sudah bahas 1/2, sudah membahas 1/3, 2/3, 1/4, 1/8. Kemudian yang terakhir adalah bagian 1/6. Qala as-sudusu fardu sab'atin. 1/6 itu bagiannya 7 orang ya. Jadi dalam ilmu warisan yang berhak mendapatkan bagian 1/6 itu hanya ada 7 orang. Siapa saja? Yang pertama al-ab, ayah. Jadi ayah itu diantara bagiannya juga 1/6. Kemudian ahli waris yang kedua adalah jad, kakek. Jadi kakek ini juga berhak mendapatkan bagian 1/6. Kemudian yang ketiga ibu wal Ahli waris yang keempat adalah nenek. Nenek dari jihad ibu atau jihad ayah. Mereka berhak mendapatkan bagian 1/6. Kemudian wabintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki berhak juga mendapatkan bagian 1/6. Wal ukhtul ab, kemudian saudara perempuan seayah, dia juga berhak mendapatkan bagian 1/6. Wal akhul kemudian saudara laki-laki seibu. Ini bukan hanya laki-laki, perempuan sama. Munfaridan, kalau sendirian, artinya hanya ada 1 orang. Kalau 2 orang dia mendapatkan bagian 1/3 ya. Zakaran kana au unsa, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, dia mendapatkan bagian 1/6. Nah, kapan ayah mendapatkan bagian 1/6? Kakek, ibu, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, saudara seibu laki-laki ataupun perempuan. Kapan mereka mendapatkan bagian 1/6? Nah, di sini musannif akan menjelaskan satu persatu syarat dari mereka. Kapan mereka semua berhak mendapatkan bagian 1/6. Dimulai dari ayah. Yastahiqul ab, ayah berhak mendapatkan as-sudusah, mendapatkan bagian 1/6. Kapan? Idza kana lil mayyiti far'un warithun zakar, apabila orang yang meninggal itu punya fara, punya keturunan yang laki-laki. Artinya dia ada anak laki-laki, ada juga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau dalam masalah itu ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ayah bagiannya adalah 1/6 ya. Prakteknya kita tulis ya prakteknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha taysir, tuliku biha asyar wa ta'sir, anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, sekarang ada orang meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya di sini ada siapa saja ya? Ada ibu, ada juga bapak, ada juga anak laki-laki, ada juga siapa ya?
paman. Jadi di sini ada 4 ahli warisnya. Yang pertama ibu, yang kedua ayah, yang ketiga anak laki-laki, kemudian yang keempat ada paman. Kira-kira berapa bagian dari mereka semua? Ibu, bagian ibu, karena di sini ada anak laki-laki, maka ibu mendapatkan bagian 1/6 ya, karena ada anak laki-laki. Andai kata di sini tidak ada anak laki-laki, maka ibu mendapatkan bagian 1/3. Kemudian ayah, ayah juga di sini mendapatkan bagian 1/6 karena di sini ada anak laki-laki. Syaratnya tadi harus ada anak laki-laki agar ayah mendapatkan bagian 1/6. Untuk anak sendiri, anak laki-laki itu mendapatkan bagian sisa atau bagian asobah. Nah, untuk paman ini dia mahjub ya. Dia terhalangi oleh anak laki-laki. Nah, maka seakan-akan dia tidak termasuk ahli waris ya. Dia masih termasuk ahli waris, tapi di sini dihalangi oleh anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu didahulukan daripada paman karena lebih dekat anak dibandingkan paman. Asal masalah ini dari 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, sisanya ada 4. Nah, untuk paman dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau ini uang 60 juta, 10 juta untuk ibu, 10 juta untuk ayah, 40 juta untuk anak laki-laki. Paman tidak mendapatkan apa-apa. Insyaallah. Jadi di sini contoh di mana bapak mendapatkan bagian 1/6. Ayah mendapatkan bagian 1/6. Jadi tadi baik di sini anak laki-laki ataupun cucu laki-laki bagiannya sama seperti ini. Ibu 1/6, ayah juga 1/6. Kemudian sekarang pindah ke kakek ya. Qala al-musannifu rahimahullah, yastahiqqul jaddu sudusah. Yastahiqqul jaddu sudusah. Kakek berhak mendapatkan bagian 1/6 bisyartain. Itu dengan 2 syarat. Ada 2 syarat ini, maka kakek berhak mendapatkan bagian 1/6. Apa saja syaratnya? Ayyakuna lil mayyiti far'un waris. Harus ada far' waris. Siapa far' waris? Anak laki-laki ataupun karena ini zakar, hanya yang laki-laki, berarti untuk anak perempuan tidak masuk ya. Wa alla yakuna lahu ab. Harus tidak ada ayah. Jadi kalau dalam satu permasalahan ditemukan ada kakek dan ayah itu berkumpul, maka kakek ini mahjub atau dihalangi oleh si ayah. Nah, untuk lebih jelasnya kita praktekkan langsung. Jadi ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan beberapa ahli waris. Ahli waris yang pertama di sini ada suami, ya, karena yang meninggal perempuan, dia punya suami. Kemudian perempuan yang meninggal tadi ayahnya masih ada, ya, kemudian ibunya masih ada, dan juga kakeknya masih ada, jad. Berapa bagian dari mereka? Berapa bagian suami, ayah, ibu, dan juga kakek? Nah, untuk suami sendiri
suaminya ini mendapatkan bagian 1/2 ya. Kenapa suami mendapatkan bagian 1/2? Ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Untuk ayah sendiri bagian dia asobah, bagian sisa. Ibu mendapatkan bagian 1/3 karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada saudara lebih dari 2. Nah, untuk kakek di sini jadun, dia mahjub. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena di sini ada ayah. Jadi dalam ilmu warisan, bagian ayah dan kakek itu sama. Selama tidak berkumpul mereka berdua. Jadi dalam satu permasalahan ini kan berkumpul, ada ayah dan juga ada kakek. Maka ayah ini lebih didahulukan daripada kakek, karena kakek ini dekat dengan si mayit dengan perantara ayah ini. Maka masalah ini dari 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2 ya, sisa 1. Untuk kakek tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita akan membuat contoh di mana kakek mendapatkan bagian 1/6. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Ada orang meninggal dunia, kemudian ada ahli waris. Siapa ya ahli warisnya ya? Ada istri lah, ada istri, ada juga ada kakek ya, ada juga ibu, ada juga atau jangan ibu karena ini akan gorowai ntar. Ada paman lah. Jadi untuk istri di sini mendapatkan bagian 1/4 karena tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Untuk kakek di sini mendapatkan bagian asobah. Nah, berarti di sini agar kakek ini tidak mendapatkan asobah, kita taruh ibnun di sini ya. Kita taruh ibnun, ada anak laki-laki ya. Maka kalau ada anak laki-laki, tentunya istri tidak mendapatkan bagian 1/4, melainkan dia mendapatkan bagian 1/8. Ini bagiannya itu kecil kalau istri ahli warisnya dan di sana ada anak laki-laki atau anak perempuan, dia mendapatkan bagian 1/8. Untuk kakek sendiri mendapatkan bagian 1/6 karena di sini ada anak laki-laki. Paman mahjub tidak mendapatkan apa-apa karena ada anak laki-laki. Kemudian untuk anak laki-laki sendiri mendapatkan bagian asabah atau bagian sisa. Asal masalah perbandingan antara 8 dan 6 itu 24. 24 bagi 8 itu 3, bagi 6 4, dan sisanya ada 17 ya. Untuk paman dia tidak dapat apa-apa.
Jadi kalau misalkan ini adalah harta warisan, harta peninggalan si mayit, maka istri mendapatkan 3 juta dari 24 juta, kakek mendapatkan 4 juta dari 24 juta untuk anak laki-laki nih ya. Anak laki-laki ini mendapatkan 17 juta dari 24 juta. Jadi memang dalam ilmu faraid, dalam ilmu warisan, anak laki-laki itu adalah ahli waris yang paling banyak mendapatkan harta warisan. Karena dia di samping dia dekat dengan si mayit dan juga dia termasuk ahli waris laki-laki yang paling kuat. Jadi ahli waris laki-laki ini diantaranya ibnun, ini anak laki-laki yang paling kuat dalam ilmu warisan. Setelah itu ada bapak, setelah bapak ada kakek. Jadi kalau dalam ilmu warisan itu ditemukan ada anak laki-laki, maka itu akan membahaya ya, membahayakan terhadap bagian mereka-mereka. Buktinya di sini, istri itu pada dasarnya mendapatkan bagian 1/4 pada dasarnya. Cuma karena ada anak laki-laki ya dapat 1/8. Jadi dari 1/4 ke 1/8. Sama juga kakek di sini pada dasarnya dia mendapatkan bagian sisa. Jadi kalau sisanya dari 24 juta itu 17 juta, banyak banget. Ya. Namun karena di sini ada anak laki-laki, dia pindah. Asalnya 17 juta jadi 4 juta. Paman ini pada aslinya mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Cuma karena di sini ada anak laki-laki, hangus bagian dia. Nah, inilah ahli waris yang paling bahaya, anak laki-laki. Jadi pembahasan yang inti di sini, jad kakek itu mendapatkan bagian 1/6. Kemudian kita akan pindah pada ahli waris selanjutnya. Tastahiqul ummu, ibu itu mendapatkan bagian as-sudus, bagian 1/6 bisyartain, itu dengan 2 syarat. Jadi bagian ibu itu kadang 1/3, kadang 1/3 baki, kadang 1/6. Nah, kapan ibu mendapatkan bagian 1/6? Syartain, harus ada 2 syarat. Jadi kalau 2 syarat ini terpenuhi semuanya, maka ibu berhak mendapatkan 1/6. Apa saja syarat-syarat ibu mendapatkan bagian 1/6? Ayyakuna lil mayyiti far'un waris. Jadi orang yang meninggal mempunyai keturunan, mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan, atau mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki, mempunyai cucu perempuan dari anak laki-laki. Apabila ada far'un waris, maka ibu berhak mendapatkan 1/6. Jadi langsung kita buat contoh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada orang meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama ada ibu, kemudian ada juga bapak, ada juga suami, ada juga siapa ya, anak perempuan, ada juga anak laki-laki. Ya, kira-kira berapa bagian dari mereka-mereka?
Berapa bagian ibu, berapa bagian ayah, suami, anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, nah, untuk ibu sendiri itu mendapatkan bagian 1/6. Kenapa? Karena di sini ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan. Masya Allah, jadi ingat lagi apa yang guru anak terangkan tentang bab waris. Masya Allah. Jadi ibu ini pada dasarnya mendapatkan bagian 1/3. Cuma karena di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya. Jadi yang mempengaruhi di bagian dia ada di sini semuanya. Maka bagian ibu itu bukan 1/3, melainkan 1/6. Nah, sekarang pindah ke ayah. Berapa bagian ayah? Bagian ayah pada dasarnya itu asobah, bagian sisa. Cuma karena di sini ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan, maka ayah mendapatkan bagian 1/6. Untuk suami, bagian suami pada dasarnya itu 1/2. Cuma karena di sini ada anak laki-laki, bagian dia pindah ke 1/4. Jadi bagiannya itu lebih kecil dibandingkan kalau tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Untuk bintun sendiri, anak perempuan sendiri itu bagiannya 1/2 pada dasarnya. Cuma karena di sini ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan asobah semuanya. Jadi bintun anak perempuan di sini diasobahkan oleh anak laki-laki. Ibu ya mendapatkan 1/6, ayah 1/6, suami 1/4, anak laki-laki dan anak perempuan mereka gabung jadi satu, yaitu asobah. Asal masalahnya dari 12 ya, dari 12 bagi 6 itu 2 ya, 12 bagi 6 2 juga, bagi 4 3. Jadi sisanya adalah 5 afwan ya, sisanya 5. Jadi 5 ini akan dimiliki oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Anak laki-laki ini dilipat gandakan bagiannya dibandingkan anak perempuan. Jadi di sini contoh dari ayah mendapatkan bagian 1/6. Tastahiqul ummu sudusah bisyartain tadi. Tastahiqul as-sudusah. Jadi ibu mendapatkan bagian 1/6 dengan 2 syarat. Ayyakuna lil mayit far'un waris, harus ada far' waris anak laki-laki ataupun anak perempuan. Au adadun minal ikhwati wal akhawat, atau di sini ada saudara lebih dari 2. Jadi kalau dalam permasalahan itu ada ibu dan juga ada saudara lebih dari 2, maka bagian ibu itu 1/6 bukan 1/3. Kemudian ahli waris selanjutnya tastahiqu al-jaddatu awil jaddat. Nah, jadi jaddah ini nenek, ibunya ibu. Jadi ibunya ibu atau ibunya nenek ataupun sampai ke atas ibunya ibu. Misalkan. Maka mereka mendapatkan bagian 1/6 bisyarti an la tuhjab, dengan syarat itu tidak ada yang memahjubkan. Siapa yang memahjubkan nenek? Yang pertama, ibu sendiri. Jadi ibu ini memahjubkan nenek atau nenek yang lebih dekat. Nenek yang lebih dekat.
Jadi kita buat silsilah agar masalah ini jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira. Jadi di sini Laila ya. Laila menikah dengan Ahmad. Dia punya satu anak, Zaid. Nah, Laila ini merupakan anak dari pasangan Bakar dan Zainab. Dan Zainab ini merupakan anak dari pasangan Muhammad dan Aisyah. Ya. Jadi kalau Zaidun itu meninggal, maka di antara ahli warisnya di sini ada Ahmad sebagai bapaknya, ada Laila sebagai ibunya. Bakar berarti Abu Ummin. Nah, kalau Bakar ini bukan ahli waris, ya. Jadi Bakar ini bukan ahli waris dari Zaid. Muhammad ini juga sama, bukan ahli waris. Karena ini ibunya, bapaknya nenek. Kalau ini bapaknya ibu, jadi bapaknya ibu, bapaknya nenek ini bukan ahli waris. Jadi yang ada di sini ada Laila sebagai ibunya, ada Zainab ibunya ibu, Ummin. Jadi untuk Laila ini ummun ya. Kalau Aisyah ibunya nenek, Ummin. Jadi ahli warisnya di sini ada ibu, ada nenek, dan juga ada ibunya nenek. Nah, kita bentuk aja ya. Kita perkecil dulu. Ya. Seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Anggap ahli warisnya hanya ini. Maka kita tulis ada ibu, ada Laila, ada juga ibunya ibu, nenek, ada juga ibunya nenek, Ummin. Nah, kita hapus ini aja. Nah, sekarang ibu bagian dia 1/6, bukan 1/3, karena di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada perempuan, tidak ada cucu, tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan, gak ada saudara juga di sini. Maka bagian dia 1/3. Nenek ibunya ibu di sini mahjub semua, ya. Jadi yang nenek ibunya nenek semuanya tidak mendapatkan apa-apa karena di sini ada ibu. Anggap ibunya tidak ada, sudah meninggal dulu, ya. Jadi ahli warisnya hanya ada 2 ini. Jadi Laila di contoh yang tadi sudah meninggal lama, sudah sebelum Zaid meninggal dunia. Jadi ahli warisnya hanya ada nenek, ada juga ibunya nenek. Maka nenek ini mendapatkan bagian 1/6. Nah, ibunya nenek ini tidak mendapatkan apa-apa, mahjub. Kenapa? Karena ada nenek yang lebih dekat. Jadi nenek yang lebih dekat itu bisa memahjubkan nenek yang lebih jauh. Jadi yang bisa memahjubkan nenek itu adalah ibu, kemudian nenek yang lebih dekat. Kemudian ahli waris selanjutnya tastahiqu bintul ibni as-sudus. Bintu ibnin
Jadi bintu ibnin itu merupakan cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibnin berhak mendapatkan bagian 1/6 idza kana lil maiti bintu sulbin wahidah. Apabila orang meninggal tersebut punya anak perempuan satu, ya. Kita langsung ke contoh. Ada orang meninggal dunia. Kemudian meninggalkan beberapa ahli waris. Di antara ahli warisnya adalah pertama zauj, suami. Kemudian dia meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian juga meninggalkan satu anak perempuan. Maka bagian suami di sini mendapatkan 1/4 karena di sini ada anak laki-laki, anak perempuan dan juga ada cucu perempuan. Nah, untuk cucu perempuan ini mendapatkan bagian 1/6 karena di sini ada satu anak laki-laki. Nah, satu anak perempuan. Satu anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Maka asal masalah ini dari 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. Ya. Kemudian bintun anak perempuan mendapatkan bagian 6, ya. 6 2 3 berarti rot 1, ya. Sisa 1 itu akan dikembalikan pada bintu ibnin dan bintun. Jadi bintu ibnin di sini mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat ada satu anak perempuan. Andai kata di sini ada 2 anak perempuan, jadi bukan 1 tapi 2, maka otomatis akan berubah di sini. Ya. Nah, jadi berapa bagian mereka? Untuk suami sendiri itu tetap bagiannya 1/4. Bintu ibnin ini bagian dia mahjub, ya, karena di sini ada 2 bintun, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan ini mendapatkan bagian 2/3, ya. Maka bintu ibnin ini mahjub, tidak mendapatkan apa-apa, terhalangi oleh anak perempuan. Ya, asal masalah dari 12. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 3 4 kali 2 8. Ya, berarti aul ke 13. Ya, aul ke 13. Ya, seperti ini contoh di mana bintu ibnin mendapatkan bagian 1/6 kalau ada satu bintun, satu anak perempuan. Kalau ada 2 anak perempuan, maka dia tidak mendapatkan bagian 1/6 tapi bagian dia terhalangi oleh 2 anak perempuan. Kemudian tastahiqqul ukhtu lil abi as-sudusa idza kana lil mayyiti fa syaqiqatun wa tastahiq. Jadi saudara perempuan seayah berhak mendapatkan bagian sudus, bagian 1/6 idza kana lil mayyiti ukhtun syaqiqah wahidah. Apabila si mayit itu mempunyai satu saudara perempuan kandung. Jadi kalau punya satu perempuan kandung dan juga punya satu perempuan atau 2 saudara perempuan seayah, maka bagian saudara seayah tersebut itu 1/6. Tapi dengan catatan di sini ada satu saudara perempuan kandung. Kita tulis prakteknya. Ada orang meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya masih dengan suami. Kemudian di antara ahli warisnya ada saudara perempuan kandung 1. Ada saudara perempuan seayah ada 1 juga. Maka bagian suami itu 1/2 karena tidak ada anak laki-laki, tidak ada juga anak perempuan. Untuk ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2. Bagian saudara perempuan seayah 1/6.
Ya, karena di sini ada satu saudara perempuan kandung. Suami karena bagiannya itu 1/2, berarti perbandingan antara 6 dan 2 ya 6 bagi 2 3 1, berarti aul ke 7 ya. Kemudian ahli waris yang terakhir adalah saudara perempuan seibu. Yastahiqul akhul saudara seibu berhak mendapatkan bagian sudus, bagian 1/6, baik laki-laki ataupun perempuan, idza lam yuhjab, apabila tidak dimahjubkan. Siapa yang memahjubkan saudara seibu? Jadi saudara seibu itu yang dimaksud adalah laki-laki ataupun perempuan. Jadi saudara perempuan seibu yang dimaksud adalah laki-laki ataupun perempuan, ukhtun li'um. Jadi mereka ini kalau hanya satu orang, jadi ada akhun li'um atau ada ukhtun li'um, maka mereka mendapatkan bagian 1/6. Syaratnya harus tidak ada, yang pertama harus tidak ada ayah, yang kedua harus tidak ada kakek, yang ketiga harus tidak ada anak laki-laki, harus tidak ada anak perempuan, harus tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, harus tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi harus tidak ada mereka-mereka. Kalau ada mereka semua, ada ayah, ada kakek, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, cucu perempuan, maka akhun li'um atau ukhtun li'um statusnya mahjub atau terhalangi dari warisan. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan pindah ke pembahasan asobah atau pembahasan